Mark 10 ini kita akan masuk ke pemeriksaan atas surat berharga dan investasi. Nah, di sini kita mulai memeriksa investasi dari suatu perusahaan. Nah, investasi itu adalah investasi dalam surat berharga. Jadi gini, investasi itu bentuknya itu ada dua, ya kan? Ada bentuknya saham, ada bentuknya obligasi, ada bentuknya derivatif, gitu kan. Nah, investasi ini intinya kan adalah investasi ya, gitu. Jadi di sini kita uh, jadi di sini kita itu ngelihatnya itu untuk sekarang ini baik investasi saham maupun investasi obligasi itu intinya adalah gitu bisa dikategorikan menjadi aset lancar atau bisa dikategorikan menjadi aset tidak lancar gitu. Nah, ya di sini ya dapat merupakan aset lancar gitu atau merupakan aset tidak lancar tergantung dari maksud dan tujuan pembelian surat berharga tersebut gitu. Jadi surat berharga di sini adalah tidak hanya saham. Jadi bentuknya itu adalah bisa yang namanya saham, bisa yang namanya obligasi. Nah, kalau misalnya perusahaan dia berinvestasi, tujuannya itu untuk memanfaatkan kelebihan dana nih. Jadi emang perusahaan itu maunya itu emang buat cari untung gitu ya. Kelebihan dana biasanya surat berharga tersebut mudah untuk diuangkan dalam waktu yang singkat. Jadi karena dia emang mau nyari untung, jadi kan harus apa ya, harus dijual beli gitu kan ya. Nah, itu dikategorikannya itu adalah sebagai temporary investment, investasi yang hanya sementara atau marketable securities. Jadi dia itu emang buat trading, emang buat jadi tujuannya perusahaan berinvestasi itu emang untuk mencari keuntungan, untuk diperdagangkan. Itu namanya, itu harus kita klasifikasikannya itu sebagai marketable securities atau temporary investment. Tapi bisa juga yang namanya perusahaan itu berinvestasi itu untuk long term gitu loh. Dia emang mau dibelinya itu lama, emang mau dijual itu lama, nggak ada perusahaan keinginan untuk mencari untung gitu loh. Jadi perusahaan itu memang mau berinvestasinya lama. Nah, biasanya perusahaan itu mau berinvestasi lama gitu, tujuannya itu sebagai berikut: untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli gitu. Jadi misalnya ini investasinya dalam bentuk saham gitu kan ya. Si klien kita itu emang mau ngebeli suatu perusahaan 50% atau lebih. Nah, itu pasti dikategorikannya sebagai long term investment. Terus gitu untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misalnya kayak obligasi gitu kan ya. Perusahaan emang dia itu mau investasi di obligasinya itu emang dia pengen dapat bunganya dari si obligasi tersebut gitu. Nah, itu boleh dikategorikan sebagai long term gitu kan. Terus udah gitu sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai long term gitu kan. Kalau misalnya kalian ingat yang namanya investasi saham itu kan ada yang apa namanya fair value to profit and loss gitu, ada yang atau trading gitu. Kalau dulu kita bilangnya trading, kalau di sekarang bilangnya adalah fair value to profit and loss. Ada yang kita bilangnya available for sale gitu kan. Kalau misalnya FVTPL sama available for sale itu kita kategorikan sebagai investasi lancar, sedangkan kalau misalnya kita held to maturity kita kategorikan sebagai investasi jangka panjang gitu. Nah, begitupun juga dengan obligasi ya kan. Obligasinya itu mau di held to maturity atau mau nanti akan dijual gitu. Kalau misalnya akan dijual berarti kan available for sale masuknya adalah ke atas, ke investasi lancar, aset lancar. Kalau misalnya mau held to maturity harus dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Intinya itu sih investasi itu. Jadi kita lihat dari tujuan si klien nih, dia berinvestasinya itu untuk apa. Kalau misalnya untuk diperdagangkan emang buat cari untung, ya harusnya naik ke atas, ke kanan aset. Tapi kalau emang misalnya emang mau dipegang terus gitu, ya berarti masuknya ke investasi ke bawah. Nah, seperti biasa gitu kan ya, dimana kita harus menetapkan dulu dong tujuan audit dari si investasi. Pertama pasti apa? Untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas temporary investment dan long term investment perusahaan. Yang kedua adalah untuk memeriksa apakah surat berharga
yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan betul ada. Berarti apa nih? Existence, dimiliki, diperoleh atas nama perusahaan. Bener gak nih investasinya atas nama perusahaan pas tanggal laporan posisi keuangan? Berarti ini adalah existence. Untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari investasi tersebut telah dibukukan dan uangnya sudah diterima oleh perusahaan. Ini adalah completeness. Terus untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Cara menilainya benar apa enggak, accuracy. Untuk memeriksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lalu setelah kita melakukan menetapkan tujuan dari audit investasi, yaitu apa di sini? Existence, completeness gitu kan, accuracy gitu. Kalau di sini kita lakukan apa? Kita menetapkan prosedur auditnya. Untuk mengetahui terdapat pengendalian internal, berarti kita harus memahami dan mengevaluasi internal kontrolnya. Seperti biasa, internal kontrol, cara mengevaluasi dan memahaminya seperti apa? Kita bikin internal kontrol kuesioner dan kita minta SOP perusahaan mengenai investasinya, bagaimana pembeliannya, kebijakan-kebijakan pembeliannya, bagaimana kebijakan-kebijakan penjualan investasinya, itu kita cek. Ya, standar intinya sama. Kita lihat efektif atau enggak. Kalau misalnya efektif, berarti kita harus melakukan compliance test. Kalau misalnya enggak, ya kita langsung aja ke substantive test of transaction, seperti yang sudah saya pernah jelaskan di audit kas dan audit piutang. Ya. Lalu yang kedua adalah minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhir. Jadi dari investasi tersebut kita minta sama si klien pergerakannya, mutasinya, mulai dari saldo awalnya, ada pembelian lagi apa enggak, ada penjualan apa enggak, saldo akhirnya gitu kan. Nah, nilai saldo akhirnya itu sama apa enggak sih gitu, dari rinciannya itu sama apa enggak nilai saldo akhirnya dengan yang ada di laporan keuangan. Kalau misalnya sampai enggak sama, ya berarti ada sesuatu kan, tanyain ke kliennya kenapa. Terus periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut, juga kepemilikannya, apakah atas nama perusahaan. Kita lihat, biasanya kan kalau misalnya kita berinvestasi, gitu kan, misalnya suatu perusahaan berinvestasi, pasti kan ada dokumennya dong, gitu kan. Misalnya kayak misalnya deposito nih ya, depositonya itu jangka waktunya misalnya 5 tahun. Nah, kita minta biliet depositonya. Itu kan juga investasi dong, karena kan kalau misalnya dia di bawah 3 bulan baru masuknya ke kas dan setara kas kan. Tapi kan kalau sudah lebih dari 3 bulan, misalnya kayak 2 tahun, itu bisa dimasukin ke investasi gitu kan ya. Nah, kita lihat nih, kita periksa fisik dokumen-dokumen atas investasi tersebut. Bener gak nilainya segitu dan kepemilikannya bener gak atas nama si perusahaan gitu. Terus cocokkan data dengan rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik gitu. Jadi setelah kita memeriksa fisik gitu kan si surat-surat berharga tersebut, kita periksa secara fisik nih dokumen-dokumennya gitu kan ya, bener apa enggak nih total akhirnya dengan rincian yang dikasih tadi gitu. Misalnya rinciannya itu totalnya 10 juta gitu kan ya. Biliet deposito ini saya misalnya di biliet deposito ya. Misalnya biliet depositonya nilainya 10 juta nih. Kita cek fisik ternyata biliet depositonya yang ada itu menurut berita acara itu cuma 9 juta. Berarti ada 1 juta nih. Mana? Gitu loh. Mana buktinya kalau dia itu ada biliet deposito 10 juta. Berarti kan selisih 1 juta. Kemana yang 1 juta ini? Apakah benar 1 juta ini masih investasi perusahaan gitu ya ceritanya. Terus periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Itu yang tadi saya lihat. Ketika kita dikasih rinciannya, totalnya sama apa enggak dengan yang ada di laporan keuangan. Oke. Terus yang ketujuh adalah lakukan vouching atas pembelian dan penjualan. Terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Nah, untuk investasi yang ada penambahan, ada penjualan surat berharga, kita vouching, kita periksa dokumen-dokumen pendukungnya tuh, gitu. Kita periksa dokumen-dokumen pendukungnya, kita periksa. Kalau misalnya membeli, berarti kita periksa surat pembelian dari investasinya. Terus kita lihat dari bukti pengeluaran kasnya, gitu kan. Kita lihat nih ada otorisasi apa enggak, terus bukti pendukungnya lengkap apa enggak nih, gitu ya.
Terus yang ke-8 adalah periksa perhitungan bunga dan dividennya, perhatikan segi jadi apa namanya, dividen, sorry, ini sendiri suka ngebenerin sendiri ya. Periksa perhitungan bunga sama dividen. Jadi kalau misalnya kita ada investasi di obligasi, kita cek gitu perhitungan bunganya gimana nih, gitu, bener apa enggak pencatatan perusahaan gitu untuk perhitungan bunga si investasi obligasinya. Begitu juga dengan dividennya gitu. Dividen yang didapatkan perusahaan dari investasi saham itu sesuai apa enggak. Terus kita lihat segi perpajakannya, perusahaan udah bayar PPh 23 apa belum nih dari pendapatan bunga sama pendapatan dividennya gitu. Apakah semua bunga sama dividen yang diterima tuh udah dibukukan apa belum gitu. Takutnya kan ada yang kelupaan kan, misalnya perusahaan punya dividen sahamnya, punya obligasi misalnya 2, totalnya bunganya yang dicatat cuma satu obligasi, yang satu obligasi belum dicatat bunganya, bisa seperti itu gitu. Terus periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal lapor posisi keuangan. Nah, untuk yang investasi dikategorikan sebagai trading, FVTPL, itu si auditor harus mengecek harga pasarnya itu berapa ketika tanggal raca gitu. Terus perusahaan sudah nyetetnya benar apa belum, sesuai dengan harga pasar apa belum gitu. Terus adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga. Jadi misalnya tadinya dia dikategorikannya itu untuk diperdagangkan gitu kan ya, tahu-taunya tujuannya itu udah ganti, nggak mau diperdagangkan lagi deh, mau di keep aja sampai akhir. Nah, itu harus tanya ke manajemennya, ada perubahan tujuan apa enggak dari pembelian surat berharga tersebut, karena kan akan mempengaruhi klasifikasinya kan gitu. Kalau untuk diperdagangkan akan masuk ke current asset, sedangkan kalau untuk di keep terus berarti masuknya adalah ke investasi jangka panjang. Terus yang ke-11 adalah periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi gitu. Takutnya ada subsequent event yang terjadi gitu kan, yang akan mempengaruhi klasifikasi itu siapa si si investasi tersebut. Yang ke-12 adalah periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, itu apakah penggolongannya itu sudah benar gitu kan. Yang temporary masuk ke temporary, yang long term yang masuk ke long term. Terus yang ke-13 adalah seperti biasa, auditor harus menarik kesimpulan dari investasi perusahaan. Wajar apa enggak nih si saldo temporary sama long term investment si perusahaannya tersebut. Oke, sekian untuk investasi. Sebenarnya tujuan audit dan prosedur audit tidak sebanyak kas dan piutang, karena kan memang transaksi investasi itu biasanya jarang ya, lebih sedikit daripada transaksi piutang sama transaksi kas gitu. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan ke-10 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.